sahabat Mitra Darat dimanapun kalian berada, saat ini bersama saya Anita di Ceto Cerita Transportasi Kito, sebuah program podcast terkini yang dibangun oleh Kaula Muda BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang pastinya akan mengupas informasi-informasi terkini terkait transportasi. Nah, Ceto kali ini tampil beda, biasanya podcast dilakukan dalam ruangan, tapi kali ini berada di dalam feeder LRT Musim Mas. Dan lebih serunya lagi, Ceto kedatangan oleh selebgram cantik nih, asal Palembang, Kak Salsa Melania Aquina. Halo teman-teman, manggilnya apa nih, Kaula Muda Ceto ya? Sahabat Ceto boleh, sahabat Kak? Ceto. Iya. Halo sahabat Ceto. Gimana Kak perasaannya hari ini nih Kak? Happy banget ya, karena sehari-hari memang harus bersemangat dong, apalagi mengawali hari, kita harus penuh dengan senyuman juga. Betul Kak. Nah Kakak nih sebelumnya, kita kan udah di dalam feeder nih. Sebelum hari ini Kakak udah pernah naik feeder belum sebelumnya? Sudah pernah dong. Sudah? Sudah Kemana pernah. Kak biasanya kalian? Pernah ke arah Dwi Kora. Oh dari LRT? Dari sini turun LRT Bumi Sriwijaya, terus Bumi nyambung. Sriwijaya. Oh, iya. Soalnya kan terintegrasi ya Kak. Betul. Ya? Gimana kemudahan integrasi antara LRT sama feeder nih Kak? Kalau menurut aku sih kemudahannya itu banyak banget ya. Karena kan kalau halte stasiun LRT itu hanya di beberapa titik. Betul. Tetapi untuk mencapai jangkauan yang lebih spesifik lagi, contohnya kantor saya, ya kita nyambungnya pakai feeder gitu. Karena ketika dia berintegrasi, jadi mempersingkat perjalanan kan. Betul. Kalau nggak ada feeder, ya mungkin saya harus naik ojek online lagi atau minta bantuan teman lagi. Tapi kalau ada feeder kan jadinya yang terbantu. Yang gitu. pastinya biayanya gratis. Feeder ini ya kan Kak? Itu yang paling penting. Itu paling utama. Untuk anak-anak muda kan, itu yang dibutuhin. Betul. Gratis. Jadi Mitra Darat, sedikit informasi bahwa feeder LRT Musim Mas ini sudah ada 7 koridor loh Kak. Oh ada 7 koridor yang terintegrasi dengan LRT. Nah saat ini nih kita lagi ke arah Talang Betutu, koridor 3. Ini arah rumah Aquina juga. Iya, nah gimana nih Kak terkait pelayanan selama Kakak menggunakan jasa feeder LRT? Dari awal pertama kali Aquina naik ya, sampai detik ini mungkin sudah hampir ya 6 bulanan. Yang dirasain pastinya nyaman ya Kak, karena AC-nya itu luar biasa dingin. Dan penumpangnya itu kan juga nggak terlalu banyak ya, jadi lebih safe juga dari sisi keamanan. Terus dari pelayanannya, baik itu bapak drivernya dan juga mas-mas yang membantu di apa ya istilahnya di tempat kita naik itu sangat membantu, helpful. Kita bisa mau nanya kan, oh saya mau ke arah sini, dia dikasih tahu, oh Mbak nanti naik ini dulu, setelah itu ke koridor ini naik mobil yang ini, atau tanya lagi sama helper yang ada di sana. Dan itu menurut aku bagi orang awam nggak perlu takut gitu kan, kita bisa nanya sepuas hati kita dan dilayani juga dengan maksimal gitu. Jadi pelayanan feeder ini emang udah oke banget ya Kak. Iya, jadi selain pelayanan feeder juga pelayanan LRT nih Kak, yang terintegrasi itu juga udah oke banget ya. Kakak sering nih kayaknya aku lihat di sosial media sering naik LRT, betul Kak? Betul, karena petugas yang di LRT itu kan juga satu suara gitu loh sama teman-teman yang di feeder. Jadi kalau kita nanya ini jawabannya sama, jadi nggak membingungkan. Gitu. Iya. Biasanya kemana Kak kalau naik LRT nih? Kalau LRT, kerja kah? iya, karena kerjanya itu di daerah kota ya, di daerah Bumi Sriwijaya, daerah kota. Jadi naiknya dari asrama haji, turunnya di Bumi Sriwijaya biasanya. Gitu. Atau kalau lagi kuliah turunnya di Polresta. Oh gitu. Karena kuliahnya weekend kan. Iya. Jadi Kakak udah sangat sering malah ya Kak naik hampir LRT ini. Setiap hari. Dan sehari kan pasti round trip ya. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung sebulan bisa lah 30 sampai 50 kali. Iya. Nah, untuk biaya naik LRT nih Kak, masih 5.000 nggak Kak satu tripnya? Sampai sekarang masih. Tapi kan kalau ke bandara 10 ya. Oh iya. Kalau lagi mau flight ke bandara itu 10.000, tapi so far kan 5.000. Tapi saya pakai kartu berlangganan sih. Oh, iya. Jadi lebih hemat lagi. Ya, cuma 25.000 sebulan. Nah, boleh dong Kak kasih tahu nih ke sahabat Ceto gimana cara dapetin kartu berlangganan ini? Oh boleh. Jadi kartu berlangganan itu kalau tidak salah ya untuk pelajar dan juga mahasiswa. Karena kebetulan Aquina juga sekarang masih mahasiswa. Nanti tinggal lapor aja ke stasiun mana teman-teman mau naik. Kalau biasanya Aquina kan di asrama aja atau stasiun LRT Bumi Sriwijaya, apapun stasiun itu bebas. Terus lengkapi persyaratannya. Kalau tidak salah ada KK sama kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Nanti diisi datanya, nanti akan dikonfirmasi lagi sama teman-teman yang ada di stasiun sama resepsionisnya gitu. Nanti dapat deh kartunya. Jadi cukup mudah ya Kak untuk sangat cara dapetin mudah, kartu tersebut.
Nah, kenapa kakak nih memilih menggunakan LRT dibandingkan kendaraan pribadi? Kalau ditanya ini sebenarnya jawabannya agak ekstrim ya, karena bisa dibilang agak konyol juga jawabannya. Lebih ke ini sih, kesadaran aja sih Kak. Betul. Mungkin kalau alasannya menghemat ya pasti hemat. Kalau alasannya aman ya pasti aman. Tapi menurut aku ini salah satu bentuk kontribusi kita aja sebagai warga negara yang baik gitu kan. Sayang karena kan transportasi sudah dibuat, sudah pakai istilahnya pajak kita yang kita bayarkan gitu loh. Sayang banget kalau nggak kita take gift, nggak kita gunakan. Lagian juga kalau bukan kita yang mulai gitu kan, siapa lagi, justru anak-anak muda nih yang punya banyak peluang untuk mempromosikan, karena kita kan selalu bermain sosial media. Kadang saya itu juga malu gitu loh Mbak. Malu karena apa? Karena di LRT itu mostly orang-orang yang usianya lanjut gitu. Pas saya tanya kan, Bu, mau kemana? Mau ke Ampera, mau belanja, mau jemput anak, ke OPI. Nah, menurut aku kok banyakan yang sadar yang berusia lanjut gitu loh. Di mana sih anak mudanya? Padahal kita kan memang setiap hari mobile, setiap hari ke kantor, setiap hari ke sekolah. Rasanya ya enakan kita naik transportasi umum aja gitu kan, dan mengurangi kemacetan pastinya. Karena kadang aku ini juga males loh di jalan tuh, aduh asap mobil banyak banget. Mendingan naik LRT atau feeder kan, kita nggak capek, tinggal naik turun, dan infonya juga banyak lagi dan gratis. Iya, terjangkau. Betul. Terjangkau. Nah, berarti terkait pelayanan LRT emang udah bagus banget ya Kak? Bagus, pretty good semuanya, oke. Harusnya nih LRT sama feeder LRT sudah menjadi gaya hidup modern dalam bertransportasi. Jadi budaya. Iya, jadi budaya. Nah Kak, boleh dong saran untuk pemerintah nih agar LRT sama feeder LRT lebih baik ke depannya, gimana nih? Oke, kalau saran dari aku ini sih sejauh ini sudah sangat baik ya Kak. Mungkin ada beberapa poin aja yang perlu ditingkatkan lagi terkait edukasi sih. Karena ada beberapa teman tuh yang nggak mau karena kayaknya nggak lewat deh dari kantor aku atau rumah aku tuh di daerah sini. Padahal sebenarnya sudah ada bantuan feeder itu tadi yang bisa ngantar kita naik LRT. Dan satu lagi mungkin kesadaran kepada warga negara aja. Ayolah teman-teman, kita pakai transportasi umum gitu kan. Kapan lagi? Karena kalau di Jakarta, di luar negeri, bahkan itu menjadi lifestyle kayak apa yang dibilang sama Mbak Anita tadi. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan transportasi umum yang ada di Indonesia ini, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Iya, itu udah dimotivasiin tuh tadi sama Kak Akuina. Betul. Terkait tadi sarannya itu berarti lebih ke penambahan rute ya Kak? Iya, mungkin bisa untuk beberapa koridor lagi gitu kan, ditambah lagi. Karena ada keluhan, bukan keluhan ya, lebih ke saran ya dari teman-teman. Duh, kayaknya belum sampai rumah aku banget, padahal ada loh yang depan lorong banget kan gitu. Iya. Jadi kebiasaan masyarakat tuh males jalan kaki sih. Itu sih maunya mindset Kak. Mindset tuh harus diubah ya. Karena masyarakat kita tuh banyak yang malas, belum sadar tentang kesehatan juga kan, padahal kita bisa istilahnya olahraga kecil-kecil kan, jalan kaki setiap hari kan. Jadi menurut aku ini kesadaran itu lebih penting juga sih dari diri kita. Harus ada motivasi, selain motivasi dari luar ya, contohnya pemerintah sudah banyak nih usaha untuk publikasi, untuk edukasi, bahkan sampai ke sekolah-sekolah kan saya lihat. Dari kitanya juga harus effort, jadi balance gitu kan, dari luar dari dalam. Tuh. Dari masyarakatnya harus mau dulu nih, ada harus keinginan mau dulu. Atau mungkin ini deh ya, ada peraturan kali ya yang dikeluarkan mungkin dari entah itu kepala dinas pendidikan lah atau pejabat pemerintah provinsi ataupun kota, ada keharusan bahwa sehari minimal kita harus naik transportasi umum per bulan, atau ada public transport day mungkin di setiap tanggal 1 setiap bulannya. Nah, mungkin itu bisa menjadi gerakan baru ya. Setuju sih, boleh dimasuk. Buat saran pemerintah ya Kak ya. Benar, karena mungkin juga ya alasan lain orang-orang nggak mau untuk naik transportasi umum tadi, tidak ada tekanan dari luar juga. Bukan berupa tekanan ya, lebih ke reminder gitu. Sarannya bagus banget nih dari Kak Akuina untuk pemerintah. Nah, terkait pelayanan tadi tuh udah bener-bener good ya Kak, antara feeder LRT maupun LRT-nya. Jadi untuk seluruh sahabat Ceto nih atau siapapun deh yang lagi nonton, buat kita, ayo kita sama-sama untuk menggunakan kembali transportasi umum ya Kak ya, karena nggak usah ragu lagi, pelayanannya udah oke banget, harganya juga terjangkau, nyaman, baru, mobilnya baru, dingin semuanya tuh. Dan ramah, yang pastinya gratis itu loh. Sampai kapan by the way gratisnya nih Mbak? Gratisnya
masih di Pokoknya masih ongoing ya. ongoing Oke. terus gratis. Dan terus banyak nih sebenarnya masyarakat yang nggak tahu nih kalau feeder LRT ini gratis. Itu nah. padahal udah stiker udah ditempel di setiap feeder LRT. Jadi untuk seluruh masyarakat gak usah ragu lagi untuk naik feeder. Ya, mungkin di baliho-baliho kali ya ditampilkan bahwa gratis gitu. Pemasangan iklan mungkin ya Kak. Nah, mungkin kalau untuk pembayaran kali ya, ada kemarin rumor beberapa yang bilang, duh naik LRT itu masih harus pakai e-money nggak sih? Padahal enggak ya, bisa cash kan? Bisa cash, bisa langsung ke loketnya gitu. Atau pakai kartu berlangganan. Iya, itu kartu tadi. berlangganan sih yang lebih worth it karena dia 25.000 ya Kak ya. Sepuasnya. 1 bulan tuh 25.000. Tapi kalau naik feeder LRT tinggal naik turun aja kan, karena nggak usah bayar lagi. Gitu. Nah, saya senang banget nih bisa ngobrol sama Kak Aquinas. Terima kasih ya Kak sudah sudah menyempatkan Sharing-sharing hadir, ya. sharing di podcast Ceto ini. Ya. Semoga kapan-kapan kita masih bisa ngobrol lagi nih Kak. Harus ada terkait- podcast next kita bahas apa lagi yang selama ini jadi pertanyaan bagi masyarakat. Oke, untuk seluruh masyarakat, sahabat Ceto khususnya atau siapapun deh yang ada di Kota Palembang, ayo kita kembali ke transportasi umum. Bye.